Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, nyeri itu sangat tinggi frekuensinya. Kalau kita lihat di sini ada penelitian yang melibatkan 68 studi, kemudian dengan 16.000 pasien dari 26 negara, ternyata prevalensi dari nyeri kronik pada pasien HD itu cukup besar, yaitu 60,5%. Kemudian yang moderate sampai severe itu 43,6%. Lalu prevalensi dari pasien-pasien dengan peritoneal dialisis itu 35,9%. Pasien-pasien yang dilakukan terapi konservatif tapi belum dilakukan dialisis itu sekitar 60%. Kemudian yang menolak untuk dialisis sekitar 39%, dan pasien-pasien yang pada saat awal pun, ya pada fase-fase stadium awal, stadium 3, 4, itu juga masih relatif tinggi, itu lebih kurang 1,2%. Dan kalau ditanya apa penyebab dari pain pasien ini, adalah pada pasien HD, pada pasien dialisis, tentunya penyebabnya yang sangat banyak itu berhubungan dengan dialisis. Biasanya tergantung dengan AV vaskulernya, jadi AV fistula, kemudian kanulasi dari hemodialisis, AV aksesnya pada pasien PD biasanya berhubungan dengan peritonitis, low back pain, kemudian ada kram dari otot-otot, ada kasus-kasus dialisis yang diultrafiltrasi dengan lebih banyak, kemudian nyeri dada, kemudian potensi, infeksi, sakit kepala, pruritus, dan dispepsia. Dan ada juga penyebabnya adalah karena patologi dari end-stage renal disease-nya. Contohnya adalah limb ischemia secondary to dialysis access, end-stage syndrome, calciphylaxis yang tidak jarang, yaitu CKD MBD, renal osteodystrophy, dialysis related amyloid pathopathy. Ya. Sedangkan pain yang disebabkan oleh penyakit yang penyebab dari CKD biasanya adalah neuropati diabetes, vaskular neuropati, kemudian ACPKD yang terjadi pada polikistik, juga mungkin malignansi, amyloidosis, dan hal-hal yang lain. Sedangkan yang tidak berhubungan, mungkin tadi juga sudah banyak dibahas, karena umumnya pada pasien-pasien ini usianya sudah mulai di atas 40-50 tahun, biasanya akan mengalami penyakit-penyakit pain yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang umum pada pasien lain. Kalau kita kembali sebentar mengenai klasifikasi daripada pain, tentu kita sudah sama-sama mengetahui ada neuropathic pain yang disebabkan oleh sistem somatosensori, kemudian ada yang nociceptic karena terjadinya kerusakan atau gangguan dari jaringan, dan ada juga yang campuran dari nociceptic dan neuropathic. Umumnya pada pasien-pasien CKD itu biasanya adalah mixed nociceptive neuropathic pain. Nah, apa yang direkomendasikan oleh KDIGO? KDIGO ini adalah merupakan yang bisa guideline yang biasa kita anut pada pasien-pasien nefrologi. KDIGO menyarankan bahwa dia merekomendasikan untuk melakukan pemutusan secara temporer pasien-pasien yang diberikan obat-obat nefrotoksik atau obat-obat yang diekstraksikan melalui ginjal pada pasien yang GFR-nya di bawah 60. Ya, jadi yang 3A sampai 5 yang mempunyai berbagai kondisi komorbid yang dapat meningkatkan risiko terjadinya AKI. Jadi obat-obat yang harus kita waspadai diantaranya adalah RAS blocker, kemudian diuretics, NSAID, metformin, lithium, dan digoxin. Topik kita pada hari ini tentu tentang NSAID, ya, karena ini merupakan salah satu obat yang menyebabkan faktor risiko terjadinya penurunan fungsi ginjal. Kita lanjutkan apa sebetulnya NSAID. Kita sudah sama-sama mengetahui non-steroid anti-inflammasi drugs itu. Kita fokus pada topik kita pada hari ini tentang koksid, ya. Kita sudah menyadari bahwa NSAID selama ini dipakai untuk mengurangi inflamasi. Contohnya dari berbagai penyakit seperti artritis, muscle pain, headache, dan lain-lain. Dan kita ketahui juga ada dua NSAID, yang non-selektif dan selektif. Yang selektif itu biasanya sangat berhubungan dengan GI
bleeding, gastric ulcer, dan gastritis. Sedangkan COX-2 inhibitor yang selektif itu mempunyai efek terhadap GI yang relatif lebih rendah. Namun yang harus diwaspadai pada kondisi ini, ya baik pada non-selektif dan selektif, itu harus kita perhatikan masalah renal insufisiensi, hipertensi, dan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kardiologi. Ini adalah pembagian dari NSAID. Ya. Jadi yang di sebelah kiri itu more COX-1 selektif, sedangkan sebelah kanan adalah COX-2 selektif. Ini kita lihat banyak sekali kita pakai piroxicam, ketorolac, ketoprofen, ya. Sedangkan yang non selektif ibuprofen, kemudian sodium salisilat, yang selektifnya relatif lebih rendah itu diclofenac, meloxicam, celecoxib, dan yang lebih tinggi adalah etoposide dan pimicoxib. Dikatakan berdasarkan literatur kalau yang ke arah kiri itu lebih cenderung efeknya gastrointestinal, sedangkan yang ke arah kanan efek kardiovaskulernya yang lebih tinggi. Nah, ini adalah gambar atau grafik mengenai apa dan bagaimana peranan dari NSAID ini. Dia menghambat COX-2 sehingga side effect yang kemungkinan terjadi adalah gastrointestinal dan bleeding. Sedangkan COX-2, di COX-1 tadi, COX-2 dia karena COXIB, ya, dia ada efek terapeutik efeknya baik pada NSAID maupun COXIB. Itu ada analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Namun ada hal yang harus kita waspadai, yaitu toksisitas ginjal, risiko trombotik, dan berlambatnya penyembuhan dari luka dan fraktur. Ini adalah sebuah tulisan yang kita temukan di American Journal of Kidney Disease, membahas tentang NSAID dengan CKD. Apakah cukup aman? Kemudian NSAID, kita ketahui bahwa tadi 60% pasien-pasien CKD itu mengalami pain. Ini adalah bagaimana peranan dari prostaglandin, ya, terhadap efek dari beberapa kondisi kardiovaskuler dan ginjal. Dikatakan bahwa prostaglandin itu dapat menurunkan absorpsi dari natrium, kemudian menstimulasi pelepasan renin, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah menyebabkan vasodilatasi sehingga terjadi peningkatan renal blood flow, GFR, dan peritubular capillary blood flow. Kondisi ini sangat membantu sebetulnya untuk di ginjal. Dengan adanya pemberian NSAID, sebetulnya terjadi penurunan prostaglandin E2 dan I2, sehingga akan terjadi retensi garam yang menyebabkan edema perifer, bisa exacerbasi hipertensi dan kemungkinan congestive heart failure. Yang kedua, bisa terjadi hiperkalemi, baik itu type 4 LTA dan hiponatremi, dan yang juga sering terjadi adalah dapat menyebabkan terjadinya AKI, baik itu prerenal maupun iskemik. Ini adalah risiko-risiko kemungkinan terjadinya berbagai gangguan ginjal, AKI, hiperkalemi, hiponatremi, hipervolemi, hipertensi, dan berkembangnya CKD. Kalau kita lihat di sini pada fase awal, awal itu relatif risikonya relatif rendah. Sudah stage 4 itu sudah mulai meningkat, moderate, sedangkan stage 5 itu sudah high risk. Jadi ini harus kita jaga baik-baik sehingga dia merekomendasikan bahwa pada kondisi stage 1, 2, sampai 3 itu dianjurkan dapat diberikan short term di bawah 5 hari. Long term itu dapat dipertimbangkan pada berbagai kasus tertentu, ya, dengan close monitoring terhadap terjadinya nephrotoxicity. Sedangkan untuk stage 4 itu masih dapat dipertimbangkan short term, low dose NSAID, ya, dan kita harus monitoring yang lebih ketat juga, terutama untuk pasien-pasien yang sudah terjadi hiperkalemi. Dan yang terakhir pada stage 5, walaupun datanya relatif lemah, tapi sebaiknya dikontraindikasikan untuk pemberian NSAID kecuali pada kondisi-kondisi tertentu seperti kondisi paliatif. Nah, ini adalah tulisan debat in nephrology yang relatif cukup baru pada tahun 2020 yang lalu. Ada yang kontra dan ada yang pro. Mari kita lihat bersama. Bruce Guthrie, dia bertindak sebagai yang kontra terhadap pemberian NSAID pada pasien-pasien CKD. Ya, ini kondisi-kondisi pemakaian NSAID
pada pasien-pasien CDKD, ada pemberian antikoagulan, antiplatelet, ada gabungan RAS inhibitor, kemudian kardiovaskuler, dan dia merekomendasikan dikatakan bahwa NSAID itu mempunyai sejumlah efek adverse effect pada ginjal ya pada pasien CKD dan sangat berhubungan dengan peningkatan risiko terjadinya AKI. Dan beliau mengatakan bahwa pemberian NSAID itu sangat berisiko. Ya. Namun demikian, ya apa yang kita katakan itu tidak sepenuhnya salah, ya, tidak selalu salah, karena dalam kondisi tertentu dikatakan bahwa ada kemungkinan pemberian ini tidak bisa pada beberapa kondisi tertentu yang memang memberikan opsi yang problematik. Sedangkan Erin F. Barreto, dia bertindak sebagai yang pro, ya, walaupun dengan catatan-catatan tertentu, dia mengatakan bahwa pemberian farmakologis pada pasien-pasien nyeri, pada pasien CKD, itu kadang-kadang memang diperlukan ya dengan analisis yang melihat risk-benefit analisis. Jadi harus betul-betul juga harus hati-hati pada individu yang harus kita perhatikan. Dan yang kedua, kita sebagai dokter itu harus merekalibrasi ya, dari kondisi-kondisi pasien itu dari waktu ke waktu. Dan oral NSAID itu tetap sangat esensial dan sangat efektif, cukup efektif pada pemberian pada pasien CKD dengan seleksi individu yang cukup ketat. Ini saran dari yang pro, dikatakan pada pasien CKD dengan pain, yang pertama intervensinya adalah non-farmakologik, apakah itu fisioterapi atau yang lainnya. Kalau dia neuropatik, dianjurkan untuk pemberian obat-obat adjuvan seperti trisiklik, antidepresan, atau gabapentin. Kalau dia tidak neuropatik, maka dianjurkan untuk pemberian non-opioid first line. Contohnya adalah kalau di sini dia terdistribusi merata, diberikan acetaminophen, sedangkan yang lokal dianjurkan pemberian NSAID topikal. Kalau nyeri tidak terkontrol, maka ada dua pilihan kita. Pada pasien-pasien dengan risiko opioid, CKD, itu kita pertimbangkan untuk pemberian NSAID, sedangkan pada pasien-pasien dengan risiko NSAID itu dapat diberikan opioid. Ini berbagai kondisi, sehingga yang tidak kalah pentingnya kita dapat mengatasi pain-nya, di samping tetap seperti yang dikatakan oleh Dr. Ramdan dan Dr. Rudy tadi, tetap education, monitoring, dan pain assessment. Ini sedikit yang mungkin nanti tadi sudah dibahas oleh Dr. Ramdan, bahwa kita yang pertama tentu harus menilai bagaimana riwayat dari pain berdasarkan PTRST factor dan FAST score, tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita harus konsultasi dengan pain spesialis. Tadi ada pertanyaan, saya lihat di VNA, yang mana neurologi, apakah anestesi, atau rheumatologi, itu dapat kita bahas bersama nanti. Kemudian kita lanjutkan dengan terapi konservatif, apakah itu fisioterapi, akupunktur, pijetan, meditasi, dan yang lain-lain. Baru yang keempat itu terapi farmakologi. Dan sesuai dengan pertimbangan WHO, dia mengatakan dianjurkan beroral, kemudian by the clock, artinya dengan aturan-aturan yang tertentu, dengan step tertentu, dan sangat individual dengan perhatian yang cukup detail. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ramdan, saya kira tidak saya bahas lagi di sini. Dan pertimbangan untuk evaluasi pain pada pasien-pasien ini adalah pertama, intensitas nyerinya bagaimana, kronisitasnya bagaimana, tipe dari nyerinya, apakah nociceptive, apakah neuropatik atau combined, kemudian baru treatment goal-nya. Jadi apa goal kita? Apakah untuk akut, apakah untuk pemakaian yang jangka panjang. Dan terakhir kita akan membahas tentang etorokoksid, ya, sponsor kita pada sore hari ini, bagaimana keadaannya, bagaimana kondisi keamanan pemberian etorokoksid ini, mari kita lihat bersama. Kalau kita lihat di sini, dari sekian koksid, ada 4 sekarang yang kita bahas, itu kita bahas etoroksid, ya. Dikatakan di sini bahwa rasionya, rasio COX dan COX-1, COX-1 dan COX-2-nya relatif paling tinggi, kemudian bioavailabilitas oralnya juga cukup tinggi, ya, hampir sama dengan rofecoxib, lalu plasma konsentrasinya juga cukup tinggi, 788, half-life-nya itu paling tinggi, jadi dapat diberikan 1 kali sehari karena dia cukup tinggi.
Ini adalah penelitian medal study ya, yang melihat bagaimana efek dari kardiovaskuler ya, dibandingkan antara etorokoksid dengan diklofenak yang biasa kita pakai secara umum sekarang ini. Dan di sini dikatakan bahwa untuk efek trombotik kardiovaskulernya itu tidak di bawah, jadi non-inferiority, sama dengan diklofenak, jadi hampir sama. Sedangkan untuk efek gastrointestinal dan liver itu lebih rendah dibandingkan diklofenak. Lalu tekanan darahnya kalau kita perhatikan di sini, walaupun tidak begitu tinggi, tapi tetap etorokoksid lebih tinggi meningkatkan tekanan darah dibandingkan dengan diklofenak. Dan untuk efek dari pain-nya itu relatif hampir sama. Jadi ini adalah gambaran yang berbagai dosis dari etorokoksid yang 60 mili, 90 mili, dan 90 mili. Semakin rendah dosisnya, tentu efeknya juga akan semakin rendah. Jadi dari medal study ini disimpulkan bahwa pemberian etorokoksid long term itu sama dengan pemberian diklofenak, hampir sama. Kemudian dia juga mempunyai efek yang meningkatkan tekanan darah lebih tinggi, lalu tetapi untuk efek GI-nya lebih rendah. Ini adalah penelitian lain, H trial, dikatakan bahwa juga GI-nya lebih rendah dibandingkan dengan diklofenak, sedangkan efek trombotiknya juga sama seperti penelitian tadi, medal tadi. Kemudian yang ketiga itu hipertensi efeknya juga lebih tinggi, hampir sama, jadi dan efek untuk pain-nya juga relatif similar, hampir sama. Ini gambarannya kira-kira baik pada 90, 190 diklofenak. Sehingga disimpulkan dari penelitian ini, etorokoksid itu berhubungan dengan signifikan GI tract yang lebih rendah, ya, kemudian efek dari hipertensi yang relatif lebih tinggi. Ini adalah penelitian lain, H2, lanjutan dari penelitian tadi, dikatakan bahwa kalau kita perhatikan di sini, efek terhadap renal function itu relatif hampir sama antara diklofenak dan etorokoksid. Walaupun ada kondisi-kondisi edema, kemudian hipertensi yang relatif lebih tinggi pada pemakaian etorokoksid. Ya. Jadi dari kesimpulan itu, apa yang harus kita berikan? Kalau kita memberikan NSAID, bagaimana cara kita untuk mencegah toksisitas dari renal? Ya. Ini sedikit guideline-nya yang harus kita perhatikan pada pemakaian NSAID pada pasien-pasien gangguan fungsi ginjal, yang harus kita perhatikan bagaimana kondisi volumenya, kemudian apakah terdapat congestive heart failure, apakah terjadi penyakit hati, sodium depression, terapi-terapi yang sekarang dipakai, baik itu diuretik maupun ACE inhibitor yang umum terjadi diberikan pada pasien-pasien ginjal dan pasien kardiovaskuler, umurnya apakah lebih di atas 60 tahun, apakah ada pemberian NSAID yang lain, terutama ASA, ya, dehidrasi, nephrotic syndrome, dan hipertensi. Ini kondisi-kondisi ini yang menjadi pertimbangan kita untuk pemakaian NSAID. Ini juga bagaimana cara kita menurunkan mitigasi untuk mengurangi toksisitas dari NSAID. Tetap medical history itu adalah utama, BM, kardiovaskuler, ginjal, gastrointestinal, kemudian obat-obatan yang dipakai, dan jangan lupa kita harus melakukan pemeriksaan lab, renal function, kemudian enzim hepar, kemudian platelet dan blood count, lalu kita pilih ya, NSAID yang sesuai dengan kondisinya, ya, yang minimal efek samping. Ini jadi follow up itu sangat penting. Ini yang sangat juga harus diharapkan. Kita harus memberikan dosis efektif yang paling rendah dengan durasi yang paling pendek sehingga kita dapat mengurangi terjadinya efek samping. Dan dikatakan durasi yang lebih pendek itu akan lebih disenangi. Lalu pasien-pasien yang dengan NSAID itu ya sebelumnya ya consult briefing before ya itu harus dilihat bagaimana pemberiannya. Jadi pasien-pasien itu tidak boleh sembarangan untuk memakai obat-obat NSAID ini secara terus-menerus, terutama yang pada OCT, resep-resep OCT, ya, OTC. Dan ingat, pasien-pasien dengan hipertensi itu harus dimonitor, dan pasien-pasien yang uncontrolled hipertensi itu sebaiknya NSAID-nya di-stop. Yang terakhir, ini saya dapatkan dari Renal Drug Handbook tahun 2019, dikatakan bahwa untuk kasus-kasus gangguan fungsi ginjal, ya, dengan GFR 20-50, sebetulnya dosis tetap sama dengan
normal renal function, tetapi sebaiknya dihindari. Yang 10 sampai 20 juga demikian, ya. Sedangkan yang di bawah 10 itu hanya diberikan kalau telah melakukan dialisis. Jadi dengan dialisis dia akan lebih baik. Perhatian-perhatian lain yang harus kita perhatikan pada pasien CAPD, ya, yang sampai sekarang kita tidak ketahui apakah obat-obat ini akan didialisis, ya, itu dosisnya tetap normal, pada pasien juga terbukti tidak terdialisis, sehingga dapat diberikan dengan normal renal function. Pada HDF juga demikian, sedangkan pada CAP, VHD itu dikatakan bahwa dosisnya harus rendah. Mungkin yang harus kita ingat lagi diulangi, monitor pasien itu harus lebih ketat ya untuk terjadi renal function. Kemudian kalau bisa dicegah, itu kreatininnya dicek. Kalau meningkat itu harus kita stop terapinya. Ini tadi saya kira bersama dengan itu ya. Pemberian etrokoksib itu harus digunakan dengan hati-hati pada pasien-pasien uremik. Ya. Apalagi kalau yang ada pengalaman gastrointestinal bleeding atau koagulopati uremik. Ini adalah pesan kita untuk dibawa ke rumah. Sekali lagi diulangi bahwa chronic pain itu umum terjadi pada pasien-pasien gangguan fungsi ginjal. Lalu oral NSAID itu bagaimanapun tetap esensial dan mempunyai efektivitas yang sangat tinggi, tetapi dengan individu yang diseleksi pada pasien-pasien gagal ginjal. Nah, jadi setiap pasien itu harus direkalibrasi dari waktu ke waktu bagaimana fungsi ginjalnya, apakah tetap menurun atau malah meningkat. Dan yang terakhir adalah ya dosis efektif yang paling rendah dengan durasi yang paling pendek itu tetap harus dipertimbangkan sesuai dengan tujuan pengobatan. Itu adalah utama untuk pasien-pasien baik pada pemberian etrokoksib maupun pada pasien diberikan NSAID, terutama pada pasien penurunan fungsi ginjal. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.